teman-teman semuanya, apa yang akan saya sampaikan ini sebetulnya tak lain dan tak bukan adalah rasa kepedulian. Saya sebagai dokter, rasa kepedulian saya sebagai sesama manusia, rasa sayang saya melihat orang tua yang udah sepuh ya. Dan yang lebih daripada itu adalah rasa sayang saya, rasa cinta saya kepada bangsa dan negara ini. Saat ini kita sedang menunggu hari-hari di mana kita akan mencoblos pilihan kita, dan insya Allah ya siapapun juga yang nanti akan terpilih itulah yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk menjadi presiden kita. Karena itu pilihan kita akan sangat menentukan masa depan negara ini ya. Nah, saya membayangkan ada seorang lansia ya, memang masa mudanya dulu sangat gagah, hebat ya, tetapi usia tidak bisa berbohong ya. Udah berusia 72 tahun dan akan segera 73 tahun, dalam kondisi badan yang rentah, dalam kondisi kesehatan yang jauh dari prima. Dan tampaknya kalau lihat dari kondisi secara keseluruhan, ya sepertinya untuk meningkatkan kualitas kesehatannya juga tidak terlalu banyak yang bisa dikejar. Artinya, seandainya beliau ini akan terpilih menjadi presiden, maka beliau akan melampaui 5 tahun, usia 73 tahun, 74, 75, 76, 77, dan berakhir di usia 78. Padahal kita juga sudah melihat di usia menuju ke 73 tahun pun beliau dalam keadaan yang jauh sekali dari sehat. Beberapa bulan ini kita menyaksikan dari hari ke hari betapa masa kampanye presiden ini amat sangat menguras fisik dan kesehatan beliau. Hari-hari ini setiap kali kita melihat video, tampak sekali beliau wajahnya itu sangat pucat, pandangan matanya kosong ya. Kalau dalam ilmu neuroscience yang saya tekuni ya, sepertinya antara kognitif kemudian dengan uh, kemampuan sosial juga emosional itu sangat dipengaruhi oleh kondisi kardiometaboliknya beliau. Dan ini yang kemudian kita bisa melihat ya, bahwa ketika beliau berkampanye di atas panggung, kemudian ketika turun panggung, nyata sekali, tampak sekali beliau amat sangat kelelahan. Tugas kampanye ini amat sangat berat bagi beliau, dan kita bisa bayangkan dalam 5 tahun ke depan, andai kata beliau itu menjadi presiden, maka pekerjaannya kurang lebih kan sangat luar biasa, baik itu pekerjaan administratif ya maupun pekerjaan yang bersifat fisik, untuk berkunjung, untuk meninjau, untuk memastikan seluruh Indonesia itu dalam keadaan baik, terurus dengan baik dan sebagainya. Itu adalah pekerjaan-pekerjaan yang tidak bisa diwakili secara online. Itu harus dikerjakan oleh presiden sendiri secara offline. Artinya Presiden Indonesia harus mampu untuk bergerak dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, terjun secara langsung untuk memastikan pembangunan itu berjalan dengan baik, dan on the spot untuk bisa melakukan penilaian maupun review, serta langsung melakukan koreksi. Seperti itulah yang kita lihat selama ini Presiden, baik di negara Indonesia maupun di negara yang lain. Sekarang kita bayangkan, andai kata beliau menjadi presiden dalam keadaan masa beberapa bulan ini ujian dalam bentuk kampanye ini, beliau di hari-hari terakhir kampanye tampak sekali sudah mengalami kelelahan. Beda dengan dua paslon yang lain yang memang secara usia relatif lebih muda dan secara kesehatan juga mampu menjaga kesehatannya mereka masing-masing. Mereka santai saja pergi ke sana kemari, terjadwal untuk kampanye ke sana kemari, manggung di sana sini dan sebagainya. Tapi beda dengan beliau ini yang sudah lansia ini, tampak sekali rapuh, tampak sekali begitu sepuh ya, sehingga ketika turun panggung harus dipapa, harus digandeng sampai ke mobil ya, tampak sekali dari sisi kelelahan fisik maupun mentalnya. Nah, saya sangat meragukan apakah beliau nanti mampu untuk mengemban tugas sebagai presiden dengan baik apabila menilai dari kondisi kesehatannya beliau saat ini. Karena saya sangat khawatir Indonesia nanti dengan presiden yang memang sudah jauh dari sehat, baik secara fisik maupun mental, akan mengalami yang namanya Warren Harding effect. Ya, Warren Harding itu adalah presiden Amerika ke-29 yang waktu itu dilantik dalam keadaan sakit, sudah sakit ya, walaupun usianya belum tua, tetapi beliau ketika dilantik menjadi presiden itu sudah dalam keadaan yang sakit, sehingga kemudian ketika sudah terpilih dan dilantik menjadi presiden, hanya mampu memangku jabatan selama 2 tahun saja. Ketika kemudian diselesaikan,
diwafatkan karena serangan stroke ya. Jadi ini menjadi sekali lagi itu menjadi sebuah renungan ya, bahwa musibah seseorang itu adalah peringatan buat orang yang lain. Peristiwa yang terjadi 100 tahun yang lalu yang menimpa Presiden Warren Harding di Amerika Serikat menjadi peringatan buat kita-kita yang ada di sini. Jadi sekali lagi teman-teman, saya himbau, pilihlah presiden yang terbaik, yang sehat, yang cerdas, yang beriman, yang bertakwa, ya, dan memenuhi 4 kriteria pemimpin sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu pemimpin adalah seorang yang fatonah, ya, seorang yang cerdas, seorang yang amanah, ya, yang mampu untuk mengemban kepercayaan dengan baik, termasuk menjalankan semua kepercayaan, kemudian yang tablik, ya, mampu untuk bicara dengan baik, dan orang yang sidik, artinya jujur dan bisa dipercaya. Silahkan untuk direnungkan sekali lagi. Jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dituntun untuk bisa mencoblos tangan kita karena tuntunan Allah dan bukan yang lain. Terima kasih.